tuanya, minta maaf ke orang tuanya, minta maaf ke aku, minta maaf ke orang terdekat kayak gitu. Aku minta maaf ya, minta maaf ya, minta maaf ya, kayak gitu. Terus kayak beberapa kali dia nyas jiwa aku kayak melayang gitu. Nih roh aku tuh keluar gitu, roh aku keluar gitu. Ada beberapa juga di DM aku, roh aku keluar kayak gitu. Terus saya nggak masuk akal, ternyata terjadi gitu loh, kayak gitu sih. Karena itu ada penyakit kritis di paru-parunya sebenarnya. Kalau saya rasa sih itu kayak penyakit genetik ya, karena beberapa yang saya tahu kemarin kan omanya meninggal gara-gara paru-paru juga. Terus ada sepupunya juga tuh kena flek paru-paru juga. Jadi menurut saya itu genetik sih, genetik paru-paru. Terus kemarin sempat gagal jantung. Tapi paru-parunya itu udah lama emang atau gimana? Selama ini sih Hana ya, selama ini kalau sama saya tuh dia ngeluh sama saya kadang-kadang, kok dada aku agak sakit ya kayak gitu-gitu. Cuman untuk beberapa saat kadang-kadang dia kan kadang-kadang orangnya agak susah dikasih tahu almarhum tuh, ayo deh check up yuk sama aku gitu. Ntar aja lah, gampang gitu. Itu mungkin mau sempet check up sama orang tuanya, nggak tahu kenapa, mungkin orang tuanya lagi ada acara atau apa, terus sempat nggak bisa juga gitu. Cuman aku sudah mikir bahwa ya sebenarnya itu aku curiga sih dia punya genetik di paru-parunya itu gitu sih. Oke, nah untuk jantungnya sendiri? Untuk jantungnya sendiri sih kemarin sempat ya mungkin komplikasi kali ya, komplikasi dari paru-paru itu akhirnya kayak gagal jantung itu sih, seperti lah. Sebelum meninggal sempat dirawat di rumah sakit berapa lama? Sebenarnya di rumah sakit itu baru ya, Berapa? baru gitu kan, karena kita nggak ada pikiran untuk jauh di penyakit kritis itu sih. Sejak kapan maksudnya masuk rumah sakit, Hana? Kemarin baru Kemarin. Bang, mungkin ketika kondisi gagal jantung itu kondisinya sendiri seperti apa sih Bang sampai akhirnya gagal jantung itu? Kalau misalnya untuk lebih detailnya sebenarnya itu ada orang tuanya di situ ya. Karena saya kemarin pribadi saya posisinya lagi di Bandung ya kan. Terus saya ngebut, cuma kemarin saya dengar cerita kemarin sempat hilang detak jantungnya, terus ditangani oleh dokter, sempat ada lagi, terus sempat hilang lagi, terus ada lagi kayak gitu sih. Sedari di rumah tuh? Enggak, waktu di rumah sakit kemarin udah ditanganin ya dengan berbagai alat gitu lah. Pas dibawa ke rumah sakit dengar kabar nggak sih maksudnya kenapa gitu sampai akhirnya dilarikan ke rumah sakit itu? Nah, Hana? kalau misalnya di rumah sakit katanya sih dari sisi keluarga katanya tangannya membiru gitu. Tangannya membiru, terus kondisinya udah kritis. Habis itu kan dia juga untuk konsumsi makanannya itu kurang. Jadi mungkin orang tuanya berinisiatif langsung ke rumah sakit. Sakit di rumah itu udah berapa lama? Sekitar 1 minggu. Dirawatnya Dirawatnya baru kemarin. baru kemarin. Berapa Bang masuk rumah sakit? Pagi. Jam? Pagi kurang lebih jam 10 ya. 10. Bang, tadi kan sempat cerita sempat sesak napas, sakit dada gitu. Itu kira-kira kapan tuh Bang pernah ngomong kayak gitu? Sering ya, karena saya bareng Hana itu sering ketemu juga. Di situ saya juga sering kerja bareng sama dia. Kadang-kadang secara random aja dia, kok aku sakit ya kayak gitu. Cuman ya satu sisi saya juga shock sih gitu kan. Sebenarnya dari 30 hari yang lalu dia bilang sama saya gitu kan, dia punya firasat kayak aku bakal mau meninggal deh gitu. Udah sempat ngomong? Iya, ngomong sama saya. Terus ya namanya saya juga, saya nggak mau kan kalau orang terdekat saya kenapa gitu kan. Nah, mau bercanda nggak akan kayak gitu. Iya serius, aku tuh mau meninggal gitu. Apa yang membuat Itu hamin berapa Bang dia ngomong? 30 hari yang lalu tepat Sebulan. Jadi saya menanggapi bahwa percaya nggak percaya gitu kan. Tapi satu sisi dia udah bilang ke orang tuanya, minta maaf ke orang tuanya, minta maaf ke aku, minta maaf ke orang terdekat kayak gitu. Aku minta maaf ya, minta maaf ya, minta maaf ya, kayak gitu. Terus kayak beberapa kali dia nyas jiwa aku kayak melayang gitu. Nih roh aku tuh keluar gitu, roh aku keluar gitu. Ada beberapa juga di DM aku, roh aku keluar kayak gitu. Terus makanya tadi saya lagi cek DM Instagram dia kan. Terus udah saya lihat kayak ya ternyata ada beberapa pesan yang kayak menurut saya random gitu kan, saya nggak masuk akal, ternyata terjadi gitu loh, kayak gitu sih. Nah, lu nanggapinnya gimana Bang? Yang dia bilang kayak gitu? Iya dengan firasat ini seperti itu. Saya gimana ya,
pastilah kalau misalnya kalian di posisi saya, pasti kalian menyupport orang terdekat kalian gitu kan, pasti kayak menolak secara udahlah nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin lah kamu mau sehat, kamu mau gini, nggak mungkin ini, pasti mereka support gitu kan. Nah saya juga menanggapi, makanya tadi saya lihat kayak direct message gitu di Instagram gitu kan, saya alihin aja pikirannya gitu, udah kamu apaan sih, kamu udah makan belum, kayak gitu loh. Jadi saya juga sebenarnya menolak untuk hal itu gitu kan, tapi saya juga tinggal bener-bener nggak kepikiran hal itu bisa terjadi gitu sih. Jadi pada saat ngomong kayak gitu emang kondisinya udah sakit atau gimana? Enggak, belum setengah masih, tapi badan dia gini, dia sempat apa ya, sempat diet kenceng sih dia sempat diet kan, jadi konsumsi makanannya waktu itu agak berkurang gitu. Udah berulang kali sih saya kasih tahu nggak usah diet kenceng-kenceng lah kayak gitu, pelan-pelan aja gitu. Nah akhirnya terbiasalah karena diet itu jadi nggak makan gitu. Jadi waktu itu pas posisi saya lihat dia kalau ini anak agak kurusannya kayak gitu gitu. Dan pas dia ngomong kayak gitu, saya benar-benar nggak ada ekspektasi bahwa itu omongan tuh nyata gitu sih. Separah apa dietnya sampai mungkin turun berapa kilo? Jadi sampai 1 hari dia kadang-kadang nggak konsumsi karbohidrat gitu. Jadi nggak konsumsi karbohidrat, saya sarankan dia 1 hari lah minimal harus konsumsi karbohidrat kayak gitu. Jadi seimbang lah gitu. Apalagi saya tahu kronologi keluarganya, ada genetik dari paru-paru, diabetes kayak gitu-gitu. Jadi saya sering nasihatin dia, ya gitu deh pokoknya. Kalau abang sendiri ada firasat nggak bang? Jadi kalau firasat gak tahu ya. Jujur saya kemarin pernah komunikasi sama adiknya gitu kan. Kayaknya Hana sembuh deh minggu ini gitu kan. Minggu ini Hana sembuh gitu. Iya ini adik-adiknya begini tuh namanya. Terus iya hari Rabu sembuh nih gitu. Saya nggak tahu ternyata pas banget gitu. Apa yang saya ucap hari Rabu sembuhnya ya mungkin dia akan lebih sembuh di alam sana gitu kan, bukan di dunia gitu. Dan makanya kalau misalnya masalah firasat kemarin saya juga saya udah kayak apa ya, kemarin saya telepon beberapa sahabat saya gitu kan, beberapa sahabat saya kayak kalau ada kenapa-napa gimana ya, pasti gue hancur banget nih gitu, kenapa ya gitu ya. Ternyata pas 5 menit kemudian saya telepon sahabat-sahabat saya jadi itu sih. Mungkin ada ini nggak ya, pesan-pesan dari Hana yang tersirat itu, ada nggak keinginan dia? Saya itu ya, keinginan dia satu gitu, saya dikasih tahu sama dia bahwa jelas kamu jangan sedih ya gitu bilangnya. Pokoknya nggak boleh ada yang nyakitin kamu gitu. Pokoknya nggak boleh ada yang nyakitin kamu, nggak ada yang boleh buat kamu sedih gitu kan. Pokoknya aku akan selalu jaga kamu deh gitu. Makanya saya tadi baca direct message gitu kayak agak deep juga ternyata gitu. Dia agak, aku pengen jaga kamu walaupun di mana aku kayak gitu. Kamu sebut aja nama aku 3 kali kayak gitu. Dan saya nggak nyangka itu omongannya benar-benar bisa relate gitu loh. Gitu sih. Masih di mana, Pet? Sorry, tadi bilang hari Rabu, kok pas banget gitu? Apa sih? Apa yang saya menyebut hari Rabu itu kenapa? Nggak tahu ya, saya kadang-kadang suka, emang feeling saya kuat sih sama dia gitu. Feeling saya kuat sama dia kadang-kadang. Kemarin kan mungkin saya juga ya berharap lah dia cepat sembuh gitu kan. Saya cerita sama adiknya, kangen ya sama anak yang bawel gitu kan, suka kadang-kadang posisikan aku gitu kan. Terus semoga dia hari Rabu atau Sabtu sembuh gitu kan. Dan ternyata pas banget hari Rabu kuburin gitu ya. Mungkin Allah ngasih firasat aku kayak sembuh, tapi ya itu bukan di dunia tapi ya di alam sana. Benar-benar sembuh gitu. Benar-benar sembuh. Mungkin ada doa dari abang untuk Aku sih doanya cuma satu ya, semoga dia bahagia aja dengan apapun kondisinya, dengan apapun dia di sana gitu. Saya berdoa aja dia baik-baik aja dan semoga lebih tenang, itu aja sih. Oke. terima kasih bang. Thank you Bang Ilya.